Oh, terima kasih ada Ayah Alifa sudah bergabung ya. Oke, selamat datang Ayah Alifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis ya. Oh, besok hari Kamis ya. Hari Rabu, besok hari Kamis. Jumat kalau santri gontor pada libur ya. Kalau hari Jumat santri gontor pada libur, sementara masih lockdown jadi tidak ada kunjungan. Plus kalau tidak ada kunjungan itu santri gontor juga nggak boleh tidak boleh keluar pondok ya, izin keluar pondok dulu biasanya. Oke, terima kasih ya, makasih Kak Santi Susanti ya. Oke dulu biasanya ya pas sebelum lockdown ya, sebelum lockdown itu ada selain ada kunjungan dari wali santri yang bebas ya, juga ada perizinan ke luar kota ya, ke Ponorogo ya, menggunakan trayek yang dikoordinir oleh santri ya, pengurus santri. Tapi semenjak lockdown ini kurang lebih 3 tahun sudah tidak ada lagi trayek keluar Ponorogo. Kita kalau lari pagi di Gontor Pusat berapa kali tas seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Selasa kemarin biasanya Selasa lewat depan rumah ya. Kalau besok Jumat itu seluruh santri pasti lari pagi ya. Cuman jalurnya tidak melewati rumah saya, dekat pokoknya terlihat sebenarnya, tapi tidak melewati depan rumah. Tapi kalau Selasa pasti lewat depan rumah ya. Sebenarnya tiap hari itu ada ya inspirasi untuk membuat VT tentang santri Gontor, tapi ya nantilah ya. Saya nunggu inspirasi yang kalau membuat VT itu langsung FYP gitu ya. Ya moga-moga nanti ya, moga-moga tidak lama lagi. Kalau sekarang santri kelas akhir atau kelas 6 itu lagi ujian mau masuk ujian lisan ya, mau masuk ujian tulisan ya, atau masih ujian lisan sekarang ya. Tiap hari saya lewat situ. Saya bingung soal Extraordinary Guardian DA, itu nama angkatan Pak ya. Setiap angkatan itu punya nama, nama angkatan lah ya, nama angkatan. Setiap siswa akhir itu pasti memiliki nama angkatan ya, nama angkatan. Kalau extraordinary itu angkatan tahun 2021 ya kalau nggak salah. Kalau yang sekarang kredibel. Kalau Guardian itu angkatan tahun 2019. Kalau 2020 itu prominan. Kalau angkatan saya namanya dulu Azafirtium, singkatan dari Alizah fi Irtibatil Ummah. Jadi begitu, memang masing-masing angkatan itu akan mengikat silaturahim mereka dengan nama ya, dengan identitas nama itu. Sudah. Kalau Virtus tahun berapa ya Virtus itu ya? Kok saya jadi lupa ya Virtus. Tahun 2019, 2020 itu prominent. Ekstra 2021 itu Virtus ya paling ya. 2002 extraordinary, aduh lupa artinya apa atas angkatan Ustadz. Al-Izzah fi Irtibatil Ummah kan Al-Izzah ya, kemauan kuat untuk menyatukan umat, itu aja ya, menjadi pemersatu umat, itu aja. Jadi angkatan kita itu tidak suka tidak suka mengkotak-kotak, bukan mengkotak-kotakan ya, mengangkat masalah-masalah yang kecil ya. Masalah-masalah khilafiyah furu'iyah itu sudah nggak perlu dibahas lagi. Kita saling menghormati perbedaan masing-masing itu. Tadi santri Gontor pada sholat di kamar kayaknya ya, kalau hujan deras itu. Pondok yang bagus bahasanya di mana Tats? Ya masalah bagus apa tidaknya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, ke pribadi masing-masing. Kalau yang pondok pesantren yang memang memiliki disiplin bahasa, pasti yang pertama Gontor ya. Kemudian ada beberapa pesantren yang mencoba untuk mengikuti cara pembelajaran bahasa Arab di Gontor, yaitu membuat lingkungan berbahasa itu
yang cukup berhasil adalah Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa yang ada di Bangil. Itu juga berhasil dia membuat lingkungan berbahasa Arab. Salah satu filosofi atau prinsip mengajar di Gontor yang sangat kuat banget itu begini. Jadi kita walaupun yang saya ajar itu satu murid, tetap akan saya ajar. Kalau tidak ada seorang murid pun belajar dengan saya, maka saya akan mengajar dengan pena. Itu. Selain Gontor, apa tat, soalnya saya nyesel tat sekarang kenapa dulu keluar dari Gontor banget ya. Ya ini aja sekarang ikut apa ya, sekarang pesantren Dalwa itu bagus ya, di Bangil itu bahasa Arab Fusha itu ya. Ya pasti ada penyesalan ya, tapi penyesalan itu kita jadikan sebagai apa, rambu-rambu agar tidak terulang kedua kalinya gitu ya. Yang pasti ketika kita diberikan kesempatan, maka kesempatan tidak akan terulang kedua kalinya ya. Ya insya Allah kalau masih ada rasa nyesel, berarti Anda menghargai ya proses belajar Anda ketika di Gontor ya. Artinya ada rasa cinta dengan Gontor, dan insya Allah ketika rasa cinta itu masih menyala-nyala dalam jiwa, berkah doa-doa dari kiai-kiai dan ustadz-ustadz, masayih-masayih Gontor akan tercurah kepada Kak Feryandika itu. Sampai mimpi tat saya menjadi santri Gontor kembali walaupun cuma mimpi. Alhamdulillah, itu artinya masih ada masih ada rasa cinta, dan cinta kepada majelis ilmu itu insya Allah mendapatkan kecipratan berkahnya ya. Karena kan anggap saja pesantren atau lembaga pendidikan itu adalah raudhah atau taman-taman surga. Nur Kholis Majid, kalau dipanggil namanya Cak Nur, itu beliau ketika sakaratul maut itu beliau menyampaikan kepada istrinya bahwa ada Kiai Gontor yang menjemput. Gitu. Ada Kiai Gontor datang. Siapa itu? Al-Muhtadi, ya guru-guru beliau gitu. Ketika sakaratul maut, karena Cak Nur dalam hatinya masih ada rasa cinta dengan guru-gurunya, dengan alma maternya, maka ketika sakaratul maut dihadirkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah ya. Itu adalah tanda cinta dengan majelis ilmu ya. Saya di tanah bertuah ini, Gontor itu dulu tempatnya para preman. Jadi pesantren-pesantren yang besar itu rata-rata dulu tempat yang kebalikannya 360 derajat. Seperti pesantren Tebu Ireng kan, itu dia berada di pinggir pabrik. Jadi tempat yang identik dengan kemaksiatan. Kemudian juga ada tempat-tempat horor ya, seperti Tebu Ireng atau Lirboyo, kemudian apalagi Salafiyah Sukorejo, itu rata-rata tempat-tempat yang horor ya. Tapi alhamdulillah berkat kegigihan para pendirinya akhirnya menjadi besar ya. Pernah salaman sama Kiai Abdullah Sahal, Kiai Hasan Abdullah Sahal ya. Enggak, tas yang sekarang jadi jangan tanya itu. Kalau salaman sih bukan tiap minggu. Bahkan kalau saya mau besok bisa salaman itu. Kiai Hasan Abdullah Sahal ya. Tanpa saya sebutkan siapa sebenarnya beliau dengan saya. Ya. Ya, Kiai Hasan Abdullah Sahal alhamdulillah masih sehat. Kegiatan santri Gontor di hari Jumat itu ada apa, Tats? Ya, kegiatan hari Jumat itu libur ya. Pada nyuci ya. Jadi ada kegiatan pribadi, ada kegiatan pondok. Kegiatan pondok itu sifatnya ekstra ya, ekstrakurikuler biasanya. Atau kalau hari Jumat itu ada kegiatan dari klub-klub seni atau klub-klub olahraga. Pokoknya Jumat itu tidak terasa libur ya. Jumat itu intinya tidak sekolah ya, tetapi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu.
Dan ya libur itu ya libur di Gontor itu ya hari Jumat itu tidak terasa liburan, itu aja lah. Memang suasana nyantainya ada, tapi tetap nggak senyantai kita di rumah. Ini Kiai Hasan Abdullah Saleh itu putranya Kiai Ahmad Sahal. Kiai Ahmad Sahal itu pendiri Gontor ya. Pendiri Gontor. Maksudnya bukan pendiri sebenarnya, tapi beliau itu menghidupkan kembali Gontor setelah vakum beberapa periode karena wafatnya pengasuh, yaitu ayah dari Kiai Haji Ahmad Sahal, yaitu Kiai Santoso Anom Besari. Jadi Kiai Haji Ahmad Sahal dan saudara-saudaranya termasuk Kiai Zainuddin Fanani dan Kiai Imam Zarkashi itu tiga pendiri Gontor itu yatim ya, ditinggal, artinya ditinggal orang tuanya ketika masih usianya masih muda lah begitu ya. Tapi menariknya sang ibu, walaupun sang suami pergi meninggalkan keluarganya selama-lamanya, namun dalam diri seorang ibu nyai, Ibunda Trimurti Gontor itu ada harapan ya, ada cita-cita mulia agar kelak putra putrinya bisa menghidupkan kembali pesantren Gontor. Akhirnya apa? Akhirnya dari sekian putra putrinya ini, tiga inilah yang diberikan amanah untuk mengembalikan kejayaan Gontor. Dan ketiga-tiganya juga belajar di pesantren-pesantren besar pada saat itu, seperti Kiai Haji Ahmad Sahal belajar di pesantren Termas, belajar di pesantren Siwalan Panji, belajar di pesantren Jorsan. Jadi pesantren-pesantren besar. Bahkan guru dari Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Zainuddin Fanani itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belum berangkat ke Mekah. Itu saya dapat cerita langsung dari Kiai Hasan Abdullah Sahal itu ya. Yang mendirikan itu kan 3 orang katanya. Saudara, kalau boleh tahu mendirikan Gontor umur berapa? Masih muda. Mendirikan Gontor itu usia 20-an kalau untuk usia Kiai Haji Ahmad Sahal ya. Kalau Kiai Haji Imam Zarkashi masih belasan ya. Belasan. Maksudnya belasan itu ya 18 tahun ke atas lah gitu ya. Jadi seorang pemuda memiliki idealisme tinggi. Jadi akhirnya ya idealisme itulah yang menjadi bekal ketiga-tiganya mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tuanya ya. Kemudian Kiai Haji Imam Zarkashi dikirim ke Padang Panjang atau ke Sumatera Barat untuk belajar pendidikan modern Islam ya, oleh Kiai Profesor Dr. Mahmud Yunus ya. Dan Dr. Mahmud Yunus itu seorang ulama besar ya, karena beliau menyelesaikan doktornya di Mesir. Ya, itu ceritanya ya. Dan Gontor itu luar biasa. Maksudnya luar biasa itu daerah selatan Ponorogo itu merupakan pusat konsentrasi musuhnya Pangeran Bathara Katong ya. Tetapi justru di selatan Ponorogo itulah pesantren-pesantren besar ada gitu. Jadi membabat pesantren itu tidak seperti yang kita lihat di era seperti ini ya. Luar biasa dulu para pendiri berjuang untuk mendirikan pesantren itu luar biasa tantangannya ya. Apalagi Ponorogo itu kan orang sakti semuanya itu. Warok-warok Ponorogo itu luar biasa tantangannya. Maka Kiai Haji Ahmad Sahal itu dikenal sebagai pendekar. Dulu santri-santri zaman klasik ya, ketika pergi ke Ponorogo melewati jalan yang sepi dan atau jalan yang dikenal ada begalnya, itu kalau ada santri Gontor dicegat ya sama begal, itu biasanya langsung santri Gontor itu menyampaikan, saya santrinya Kiai Sahal, itu pasti nggak berani.
Karena Kiai Sahal itu dikenal sebagai pendekar pada saat itu. Kiai-kiai kita dulu itu ya bondo bahu pikir lah perlu sak nyawani pisan. Nah itu jam gontor itu kedengeran apa enggak? Padahal saya di kamar loh ya. Padahal saya di kamar ini, tidak di ruang tamu. Dan itu ya kalau awal-awal dulu ya. Awal-awal dulu itu ya, sekarang jam 11 lampu menaranya dimatikan ya. Hemat energi. Itu sampai radius 5 km kedengaran itu, atau bahkan 10 km kedengaran itu jam suara gontor tadi itu, jam menara gontor kedengaran. Oke, terima kasih Ayah Alifa, terima kasih Bunda Maida, terima kasih yang lainnya tadi yang sudah meramaikan live kita pada malam hari ini ya, walaupun mungkin kurang maksimal karena ya sambil ngerjakan macam-macam lah ya. Moga-moga lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, moga-moga besok kalau ada kesempatan kita bertemu lagi dalam live bersama Dunia Santri. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.